Damn. Pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif antara guru dan anak, semua yang ada di lembaga itu ya, kolaboratif. Namanya kolaboratif tentu saja adanya kerjasama baik antara warga sekolah dan juga anak-anak untuk meningkatkan keterampilan sosial emosional pada diri anak. Ada 5 keterampilan sosial emosional yang harus dimiliki. Apa 5 keterampilan sosial emosional itu? Yaitu yang pertama adalah kesadaran diri. Apa yang dimaksud kesadaran diri? Yaitu kemampuan untuk memahami perasaan atau emosi anak, nilai-nilai diri sendiri, dan bagaimana pengaruhnya pada perilaku diri dalam berbagai situasi dan konteks kehidupan. Jadi memiliki kesadaran diri, tahu apa yang dirasakannya, tahu bagaimana harus bersikap dan bertindak ketika berhubungan dengan orang lain. Yang kedua adalah manajemen diri. Apa yang dimaksud dengan manajemen diri? Manajemen diri adalah kemampuan untuk mengelola emosi, pikiran, dan perilaku. Ya. Itu sangat kita perlukan ya. Baik kesadaran diri maupun manajemen diri itu merupakan hal yang sangat penting. Yang ketiga adalah kesadaran sosial, yaitu kemampuan untuk memahami sudut pandang dan berempati terhadap orang lain. Kemampuan untuk memahami sudut pandang dan berempati dengan orang lain. Jadi ini sudah diterjunkan dalam masyarakat dengan kaitannya berhubungan dengan orang lain. Yang keempat, keterampilan berrelasi, yaitu kemampuan untuk membangun dan mempertahankan hubungan yang sehat. Kemampuan untuk membangun dan mempertahankan hubungan yang sehat. Jadi itu bisa kita lihat bagaimana keterampilan anak ketika bekerja sama dengan temannya. Dan yang kelima adalah pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, yaitu kemampuan untuk mengambil pilihan. Tentu saja pilihan yang diambil adalah pilihan yang membangun dan kemudian bertanggung jawab dalam melaksanakannya. Jadi itu tadi ya, ada 5 keterampilan sosial emosional yang harus dimiliki, tidak hanya oleh murid tapi juga sebagai pendidik dan tenaga kependidikan, yaitu kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berrelasi, dan juga pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Monggo kita introspeksi diri kita sendiri. Dari 5 keterampilan sosial emosional itu, mana mungkin yang paling menonjol dalam diri kita, atau mungkin masih perlu diasah lagi. Nah, bagaimana indikator pembelajaran KSE di lembaga kita? Ada 4 indikator, yaitu 1, pembelajaran yang eksplisit. Pembelajaran yang eksplisit itu contohnya bagaimana? Yaitu dengan mengajak anak misalkan ke panti jompo untuk mengasah kesadaran sosial anak. Outing class, betul sekali Pak Tani. Outing class
misalkan outbound supaya mempunyai jiwa sosial untuk mengasah keterampilan berelasi. Nah, itu yang disebut dengan pembelajaran yang eksplisit. Yang kedua, melalui integrasi dalam praktek mengajar dan kurikulum akademik. Nah, kita tahu ya, ada 6 bidang pengembangan yang sekarang sudah dileburkan menjadi 3 elemen, di mana salah satu bidang pengembangan adalah pengembangan sosial emosional. Jadi secara tanpa kita sadari pun kita sebenarnya sudah melaksanakan pembelajaran KSE yang terintegrasi dengan kurikulum. Yang ketiga, menciptakan iklim kelas dan sekolah. Nah, ini termasuk dalam pembiasaan ya. Pembiasaan untuk saling menghormati. Misalkan pagi hari ada piket guru di depan kelas yang menyambut anak-anak, mengucapkan salam, terus menanyakan perasaan anak, bagaimana perasaannya hari ini. Itu merupakan suatu bentuk penciptaan iklim di sekolah dengan melalui budaya yang positif. Jadi pembelajaran sosial emosional bisa kita laksanakan dengan pembiasaan budaya positif di sekolah. Dan yang keempat, dengan penguatan kompetensi sosial dan emosional pendidik dan tenaga kependidikan di lembaga masing-masing. Jadi tidak hanya muridnya ya yang perlu kita kembangkan KSE-nya, tapi juga seluruh pendidik dan tenaga kependidikan harus berkolaborasi untuk menciptakan pembelajaran sosial emosional sehingga anak bisa mencapai kesejahteraan. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak